Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar nih? Saya harap semua baik-baik aja ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Yesus Suranta. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Diponegoro, jurusan Hubungan Masyarakat. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan pentingnya sekali pengetahuan kita terhadap dampak negatif media sosial terhadap para remaja. Dan saya sangat berharap sekali bahwa informasi yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita masuk ke poin yang pertama ya, yaitu adalah insomnia. Remaja memiliki dorongan untuk bangun tengah malam guna mengetahui hal-hal yang diunggah oleh teman-temannya. Perilaku inilah yang membuat remaja kurang tidur dan pada akhirnya dapat mempengaruhi perubahan suasana hati. Terlebihnya, remaja itu masih memiliki emosi yang sangat labil. Selain daripada itu, masalah kesehatan yang lain yang mengintai seperti depresi dan juga obesitas. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah menurunkan kemampuan sosial. Dampak negatif media sosial yang umum dirasakan adalah berkurangnya kemampuan sosial. Misalnya, kurang empati atau tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Hal ini bisa terjadi karena adik-adik semua akan lebih sering menggunakan komunikasi melalui media sosial dibandingkan bertatap muka secara langsung. Next, kita masuk untuk poin yang ketiga, yakni adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan melalui media sosial, teks, dan perantara teknologi lainnya. Perdebatan yang terjadi di media sosial biasanya akan berujung pada aksi perundungan daring secara online yang pada akhirnya berpeluang membuat korban mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, juga depresi. Bahkan cyberbullying juga dapat bisa memicu pemikiran untuk bunuh diri. Oke, kita masuk untuk poin yang berikutnya, yaitu adalah poin yang keempat, mengurangi hubungan tatap muka. Sebelumnya aku mau kasih tahu nih, ada satu istilah yang menyebutkan mendekatlah yang jauh tetapi menjauhlah yang dekat. Dapat menggambarkan pada dampak negatif media sosial. Semakin sering adik-adik semua untuk berkutat dengan media sosial, semakin berkurang juga waktu yang adik-adik berbicara tatap muka dengan orang-orang terdekat. Kita masuk untuk poin yang kelima, itu adalah malas belajar. Gak jarang nih pasti untuk kalau misalnya dengar terlalu banyak main media sosial pasti bikin malas belajar. Ya, betul sekali. Apabila pelajar terlalu fokus dengan media sosial, para pelajar akan lupa waktu belajar. Hal ini tentu saja sangat berdampak buruk bagi adik-adik semuanya, karena dapat berpengaruh pengetahuan serta prestasi adik-adik yang masih duduk di bangku sekolahan. Oke, kita lanjut untuk poin yang berikutnya ya. Poin yang keenam, waktu beribadah diundur-undur. Sebelumnya aku mau nanya nih, siapa yang di sini yang masih jarang untuk beribadah atau sering sekali melengahkan waktu sholatnya nih? Gak asing kan kalau untuk para pelajar yang lupa untuk beribadah atau kerap kali malas beribadah karena terlalu asik sekali dalam bermain media sosial. Ya, betul banget tuh. Keasikan dengan media sosial membuat para pelajar lupa dengan waktu beribadah. Untuk menghindari hal-hal buruk tersebut, lebih baik mendahulukan waktu beribadah nih. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu poin yang ketujuh, gangguan kesehatan fisik. Gak asing nih pasti kan, kalau misalnya beberapa adik-adik yang udah pakai kacamata di sini, pasti kayak karena alasannya itu terlalu sering bermain HP. Ya, benar sekali. Dengan menatap layar gawai yang terlalu lama, terlebih dalam jangka waktu yang sangat panjang, dapat mengganggu kesehatan seperti miopi. Selain daripada itu, adik-adik semua berpotensi mengalami mata kering, mual, terus pusing, dan juga gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya kita masuk untuk poin yang ke-8, dapat memicu kejahatan. Sebisa mungkin hindari berkomentar atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di sosial media. Tentu hal ini bisa membuat orang lain sangat marah sehingga mengincar kita di dunia nyata. Untuk sebelumnya aku pengen flashback dulu nih. Siapa di sini adik-adik yang memerhatikan berita mengenai kasus anak jenderal pajak yang menganiaya sang korban? Nah, betul sekali teman-teman. Itu salah satu merupakan kejadian yang berawal dari sosial media. Oleh karena itu, teman-teman semua alangkah baiknya untuk menjaga sifat, attitude, serta perkataan di media sosial.
Jangan sampai apa yang kita lakukan di media sosial itu dapat menjadi bumerang bagi kita semua. Dan satu lagi nih, data personal juga harus dijaga keprivasiannya dengan baik, agar data kita semua itu tidak tersebar dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Poin yang selanjutnya itu adalah poin yang ke-9, terpapar konten negatif. Media sosial yang menjadi platform bagi konten-konten dari para pengguna sangat berpotensi memunculkan konten-konten negatif, konten-konten sara, bahkan konten-konten yang tidak layak lainnya. Konten tersebut tidak baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, terutama anak-anak seperti kalian-kalian semua nih. Itu sangat-sangat negatif sekali. Yang berhubungan seperti video porno ataupun berbagai macamnya, itu sangat-sangat sekali mengganggu bagi kalangan remaja. Dan tak terasa kita juga sudah sampai kepada ujung pembahasan kita. Itu adalah poin yang terakhir, kurangnya peduli terhadap lingkungan. Membuat anak-anak menjadi egois dan cuek terhadap lingkungan sekitarnya itu merupakan salah satu juga menjadi dampak negatif media sosial bagi kalangan remaja. Hal ini jika dibiarkan sangat dapat membuat para anak-anak remaja menjadi kurang memiliki masa empati di dunia nyata. Nah, itu dia teman-teman semuanya, 10 dampak negatif dari media sosial terhadap remaja yang dapat saya jelaskan. Ya, saya harap apa yang saya dapat sampaikan pada hari ini semua bisa bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan juga di kehidupan sehari teman-teman semuanya, sehingga teman-teman dapat mengurangi waktu teman-teman dalam bermain media sosial. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya mau kasih pantun dulu nih. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, semoga presentasi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali.